Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri adalah Indah Rahmadani, Yeri Pranoto, dan Zakia. Di sini kami ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah bisnis global. Sebelum itu kami minta maaf karena menggunakan Jimit dikarenakan memiliki kendala yang dimana kami tidak bisa untuk bertemu secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung di Matahari. Saya Yeri Pranoto selaku host Matahari. Kini batubara menjadi topik yang sangat trending di awal tahun 2022 dan menjadi pusat perhatian. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia, karena batubara menjadi salah satu aset berharga yang diminati batubara tersebut, seperti Jepang dan Korea Selatan. Inilah Matahari, larangan ekspor batubara. Berita yang sedang hangat pada saat ini adalah tentang isu bisnis internasional yang berkaitan dengan PT PLN Batubara. Seperti yang kita ketahui, saat ini sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Januari, Presiden Joko Widodo sendiri melarang sementara terjadinya ekspor batubara yang terjadi di beberapa negara dalam menjalankan bisnis ekspor dan impor. Sebelum membahas lebih lanjut talkshow kita pada hari ini, di sini saya kedatangan tamu spesial. Ada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Bu Zakia. Halo Bu Zakia. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan ada Menteri Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Bu Adela. Halo Bu Adela. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja kita bahas terkait informasi yang sedang terjadi. Boleh. Saya ingin bertanya kepada Bu Zakia selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saat ini saya mendapat informasi terkait perusahaan batubara di Kalimantan Timur. Mereka bisa mengekspor batubara, sedangkan yang kita ketahui bahwa sejak 1 Januari sudah ditetapkan pelarangan ekspor batubara. Nah, bagaimana tanggapannya Bu Zakia selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia terhadap informasi yang beredar ini? Oke, bagus sekali pertanyaannya ini moderator. Terima kasih sudah bertanya. Jadi ini dilihat dari segi kualitas pengeksporan yang terjadi di Kalimantan Timur ini,
dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan asli dari daerah Kalimantan Timur itu sendiri. Dengan melalui ekspor pertambangan dan terjadinya ekspor batubara itu sendiri, juga dikarenakan perusahaan itu telah memenuhi harga patokan domestic market obligation. Harga untuk patokan domestic market obligation ini untuk PLN sebanyak 76% hingga 100% dengan pemenuhan DMO ke PLN yang telah mencapai 100%. Gitu. Berarti di bawah 76% bawah itu tidak bisa melakukan ekspor batu bara, gitu ya? Ya, benar sekali. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena kalau di bawah 76% itu dia tidak dapat memenuhi harga patokan, jadi nggak bisa memenuhi persyaratan untuk mengekspor batubara. Nah, kalau menurut eh, Menteri Pertumbuhan Ekonomi dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, apa sih dampak dari larangan ekspor batubara ini sendiri? Saya mau ngejawab dulu ya melihat dari segi pertumbuhan ekonomi sekarang. Dari dampak larangan ekspor batubara pasti berdampak begitu ke ekonomi, ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena kenapa? Karena yang terjadi pada volume produksi batubara nasional itu akan terganggu pastinya. Sebesar kemungkinan 38 sampai 40 juta triliun per bulan. Yang dimana seperti kita ketahui bahwa pemerintah sendiri pasti akan kehilangan hasil devisa ekspornya batubara, kemungkinan juga sebesar kurang lebih dari 3 miliar US dollar untuk per bulan. Dan dapat diketahui juga ketika pertumbuhan ekonomi itu sangat berdampak dan kemungkinan pasti adanya kehilangan penerimaan pemerintah begitu. Penerimaan pemerintah daerah lebih tepatnya maksud saya. Seperti misalnya ada arus kas produsen batubara yang dimana itu akan sangat terganggu karena tidak menjual ekspor batubara itu sendiri. Baik. Kalau menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu gimana? Kalau menurut saya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia, hal ini yang ngebuat kapal tujuan ekspor tidak dapat berlayar menyusul penerapan kebijakan pelarangan penjualan ke luar negeri. Kenapa? Karena akan terkena biaya tambahan perusahaan terhadap penambahan waktu pemakaian yang cukup besar, di mana akan berdampak dalam keuntungan dan penerimaan pada negara. Kayak gitu. Jika tadi kita membahas tentang dampak dari larangan ekspor batubara, menurut Bu Menteri Perdagangan Republik Indonesia, apa sih penyebab kelangkaan pasokan batubara yang terjadi saat ini? Kalau yang saya lihat, penyebab kelangkaan pasokan batubara ini di pembangkit PLN dikarenakan PLN memenuhi pasokan batubaranya dari trader yang tidak memiliki kewajiban dari domestic market obligation. Oleh karena itu, menurut saya PLN sendiri harus melarang membeli batubara dari trader.
karena sangat tidak memberikan keuntungan bagi pendapatan negara. Itulah sebabnya Luhut kemarin juga ada berita katanya harus memberhentikan pengeksporan batu bara kayak gitu. Terus, apakah batu bara berpengaruh terhadap dampak ekonomi Indonesia? Menurut Bu Menteri Pertumbuhan Ekonomi. Baik, pertanyaan yang cukup bagus begitu ya. Berbicara tentang apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, itu udah pasti. Kenapa? Karena tidak adanya ekspor kita ke luar negeri pastinya. Saya katakan iya juga berpengaruh karena pada sektor pertambangan batu bara ini sendiri pasti itu bertujuan tuh untuk membangun di berbagai sektor ekonomi regional ataupun nasional ya. Nah, seperti kayak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, lalu memasukkan devisa, ekspor gitu, lalu mendukung elektrifikasi itu tuh seperti pengisian daya, contohnya seperti listrik gitu, dan ketahanan energi nasional. Jadi kalau kita berbicara tentang berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri di suatu negara ini pasti sangat, karena batu bara ini sendiri salah satu hasil untuk pendapatan negara gitu. Terus, kenapa dari pihak pemerintah ataupun dari pihak presiden itu mencabut perizinan perusahaan tambang batu bara? Pemerintah atau presiden ketika mereka membuat suatu aturan atau perintah itu pasti memiliki pertimbangan yang sangat banyak gitu, bukan asal memberi perintah gitu kan. Nah, menurut saya alasan utama pemerintah atau presiden ini mereka mencabut izin untuk melakukan ekspor tambang batu bara ini sendiri dikarenakan alasan pertama, dari pihak perusahaan itu tidak memanfaatkan izin yang diberikan itu dengan baik. Dengan alasan ini menurut saya pemerintah itu bisa mencabut izin mereka, dan mungkin dengan alasan ini ya pemerintah berkomitmen untuk mengelola tata sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sendiri, untuk pemerataan transparan dan untuk membenahi ketimpangan yang terjadi pada saat ini yang berakibatkan kerusakan alam tentang batu bara itu sendiri. Lalu menurut saya tindakan yang diberikan pemerintah pada saat ini itu sangat tepat. Kenapa? Karena alasan ini dapat memperkuat peraturan gitu, yang dimana tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama untuk di negara kita ini, di Indonesia tepatnya, gitu. Baik, setelah mendengar penjelasan yang disampaikan tadi, menurut Bu Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Bu Menteri Pertumbuhan Ekonomi, apa solusi agar hal seperti ini tidak terulang kedua kalinya atau tidak terulang kembali? Oke, kalau menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, saya sendiri, para perusahaan eksportir batubara ini mengharapkan solusi seputar rencana implementasi penggunaan kapal nasional
untuk ekspor batu bara. Jadi ekspor batu bara itu lebih mudah gitu, dan yang rencananya akan berlaku dengan sangat efektif mulai pada tanggal 1 Mei 2021. Dengan melakukan ini agar ekspor batubara nasional sendiri tidak mengalami kesulitan dalam berekspor. Baik, kalau menurut Bu Menteri Pertumbuhan Ekonomi, Baik, menurut saya lebih baik ketika kita ingin mengekspor sebuah yang ingin kita ekspor dari Indonesia, contoh seperti tambang batubara yang barusan tadi kita bicarakan, alangkah lebih baiknya sebuah perusahaan itu untuk mempertimbangkan dulu berapa persen yang akan mereka ekspor. Jangan sampai 100% mereka ekspor gitu. Karena di Indonesia itu sendiri juga pasti membutuhkan batubara, contoh seperti batubara tadi. Jadi itu kayak alangkah lebih baik dipertimbangkan dulu sebelum kita mengekspor yang secara berlebihan, karena itu dapat membuat sumber daya alam yang ada di Indonesia itu juga menipis, dan akhirnya ditakutkan pada Indonesia itu sendiri kurang gitu. baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Zakiah selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Bu Adela selaku Menteri Pertumbuhan Ekonomi yang telah menyempatkan bergabung dan berpartisipasi di acara ini. Saya Yadi Franoto selaku host Matahari undur diri dan sampai berjumpa di acara talkshow Matahari selanjutnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.